dipersembahkan oleh Pemirsa, saya Fitri Megantara hadir menyapa Anda dalam dialog 4 pilar MPR RI. Selama 30 menit kami akan membahas mengenai budaya Pancasila. Dan inilah dialog 4 pilar MPR RI selengkapnya. Pemirsa, pada hakikatnya Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang hadir dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Namun seiring waktu berjalan, nilai-nilai luhur tersebut mulai luntur. Lantas bagaimana cara paling efektif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Untuk membahasnya di Studio Berita 1 telah hadir Ibu Reni Marinawati, pimpinan fraksi P3 MPR RI. Bu Reni, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir Bapak Yamin, dosen peneliti Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pak Yamin, terima kasih telah bergabung sama kami di Studio Berita 1. Terima kasih. Iya. Kita akan awali dialog dari Bu Reni terlebih dahulu. Bu Reni, seperti kita ketahui dalam kehidupan sekarang belakangan ini, terutama mungkin di era globalisasi seperti itu ya Bu, orang mungkin mengenal mengenai sila-sila dalam Pancasila, namun ini yang nilai-nilainya itu sendiri nampaknya mulai luntur untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggapan Anda? Yang pertama, saya harus mengamini apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri, karena setiap kali saya melaksanakan sosialisasi tentang Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang saya temukan itu praktis mereka betul hanya mengenal gitu. Jadi bukan hanya paham, hafal pun hari ini banyak sekali yang sudah tidak hafal gitu. Artinya kan tragis. Gitu. Jangankan mengamalkan gitu, memahami saja tidak. Jangankan memahami, hafal pun bagaimana mau memahami kalau, artinya begini, bagaimana mau mengamalkan kalau memahami saja tidak. Bagaimana mau memahami kalau mengetahui saja, menghafal saja tidak gitu. Nah, fenomena inilah yang saya kira hari ini terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu karena Pancasila ini sebagai dasar negara menjadi tidak kokoh gitu ya, maka bangunan-bangunan berikutnya menjadi goyah gitu kan. Dan bangunan-bangunan ini berupa apa saja ya, berupa bangunan dalam bidang sosial kemasyarakatan misalkan, di mana sekarang rasa saling menghormati, rasa tenggang rasa, rasa saling gotong royong itu kan sekarang sudah luntur gitu ya. Nah, upaya malam hari ini saya kira melalui Berita 1 dalam rangka mensosialisasikan tentang Pancasila, saya kira ini upaya yang harus disambut positif dan ini harus dilanjutkan. Karena begini juga sekarang, apa yang terjadi di masyarakat hari ini, lunturnya nilai-nilai agama, lunturnya nilai-nilai sosial, lunturnya nilai-nilai moral gitu ya. Itu kan salah satu awalnya karena pemahaman mereka terhadap basis negara kita. Karena begini Mbak, ketika bicara Pancasila, itu kan Pancasila bukan agama. Betul, bukan agama. Tetapi dalam Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai religiusitas itu tercantum. Maka dari itu, kenapa Pancasila ini saya katakan sesuai dengan nilai-nilai agama? Mohon maaf Mbak, karena segala sesuatu dalam undang-undang itu harus mempertimbangkan nilai-nilai ketuhanan. Apapun yang kita lakukan di dalam masyarakat harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk agama. Maka mohon maaf misalkan, kenapa di Indonesia kita dilarang dan akan malu dan akan dihukum kalau kita misalkan mohon maaf telanjang bulat di depan kerumunan umum, atau misalkan bercinta di depan kerumunan umum. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai ketuhanan gitu. Sementara mungkin di negara barat mau telanjang, mau apa, silahkan, karena mereka memang dasar negaranya bukan nilai-nilai ketuhanan, tapi nilai-nilai kemanusiaan, maka nilai-nilai hak asasi mereka dijunjung tinggi. Kalau kita tidak, Pancasila clear, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka seluruh kehidupan kita ini harus bergerak berdasarkan pada nilai-nilai agama. Itu yang seharusnya terjadi gitu. Maka dari itu menjalankan Pancasila, sebagian sudah menjalankan nilai-nilai agama. Oke, kita ke Pak Yamin beralih. Pak Yamin, tadi dikatakan oleh Bu Reni, ini jangankan kemudian mengamalkan, memahami saja tidak, jangankan memahami, tahu ataupun kenal nilai-nilai Pancasila juga kemudian tidak. Apa kemudian yang menyebabkan fenomena seperti ini terjadi di masyarakat? Baik, saya mengapresiasi sekali temuan Ibu Reni di lapangan. Sebenarnya kalau kita mau mencermati lebih jauh, problemnya di Sikdiknas. Di Undang-Undang Sikdiknas kita itu di masa reformasi itu secara tidak sengaja membuang mata pelajaran Pancasila.
malah dalam praktiknya diintegrasikan ke pendidikan kewarganegaraan. Mungkin kalau di generasi saya itu ya setiap jenjang pendidikan itu kan ada dulu namanya penataran P4. Iya, P4. Dan ada juga PMP. Dan itu mata pelajaran yang harus nilainya average rata-rata. Kalau tidak naik kelas atau malah tidak lulus gitu loh. Itu jelas sekali pendidikan karakternya ditekankan gitu loh. Jadi di Undang-Undang Sikdiknas kita itu tidak lagi mencantumkan Pancasila dalam kurikulum nasionalnya. Ini membuat satuan pendidikan di baik dasar menengah itu gampang. Kalau di dunia pendidikan tinggi, syukur alhamdulillah mata kuliah Pancasila sudah masuk lagi ke dalam kurikulum. Itu barangkali menjadi salah satu secara struktural itu di dunia pendidikan tidak terlembagakan, otomatis ya tidak terbudayakan di peserta didik kita. Oke, Bu Reni mungkin tanggapannya singkat mengenai memang ini ternyata akarnya ada di pendidikan itu sendiri seperti itu. Betul, salah satunya betul itu. Jadi dihilangkannya pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila, dihilangkannya pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa, itu turut mengikis apa yang saya pahami pada waktu yang lalu di sekolah gitu ya. Karena PSPB ini kan kita belajar sejarah, belajar para pahlawan, hafal menyanyikan lagu-lagu nasional gitu ya. Kemudian PMP Pendidikan Moral Pancasila. Itu saya ingat betul, saya tuh pernah satu waktu penataran, waktu itu malah di sekolah menengah pertama gitu ya. Itu ada namanya Eka Prasetya Pancakarsa. Itu nilai-nilai dari Pancasila itu dijabarkan detail gitu. Jadi kristalisasi dari Pancasila itu diuraikan betul. Dan hari ini saya sudah tidak menemukan itu lagi di tempat manapun. Saya kira dan menurut saya ini harus dimulai lagi. Saya kira harus dibangkitkan kembali karena itu menjadi salah satu pilar untuk menahan apapun yang datang dari luar gitu. Oke, baik. Bu Reni dan juga Pak Yamin, kita masih akan melanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.